Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benadus Anggoseno Aji, bisa dipanggil Seno. Saya dosen Prodi Teknologi Informasi Institut Teknologi Telkom Surabaya. Saya menempuh pendidikan S1 saya pada jurusan Ilmu Komputasi Telkom Bandung atau sekarang bernama Telkom University. Dilanjutkan dengan Magister di Telkom University jurusan Informatika. Bidang keahlian saya punya bidang keahlian yaitu data mining serta kecerdasan buatan. Mata kuliah yang biasanya saya ampu seperti algoritma dan pemrograman, algoritma dan struktur data, analisis data, data mining serta kecerdasan buatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini mempelajari 4 teknik dasar dalam membangun kecerdasan mesin, yaitu searching, listening, learning, serta planning. Pembahasan teori dilakukan secara umum, yaitu adanya penyampaian teori, dilanjutkan dengan implementasi secara ataupun detail melalui sejumlah studi kasus terhadap permasalahan yang ada. Mata kuliah kecerdasan buatan ini mempunyai bobot SKS 3 SKS dengan mata kuliah prasyarat adalah matematika diskrit, probabilitas dan statistika, serta struktur data. Untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini mempunyai referensi utama yaitu buku Artificial Intelligence, Searching, Reasoning, Planning, serta Learning dari Pak Suyanto, penerbit Informatika Bandung tahun 2014. Ada juga untuk referensi tambahan dari Russell, Stewart, and Novick tahun 1995 dengan judul Artificial Intelligence and Modern Approach. Referensi tambahan juga ada dari buku Pak Suyanto juga, yaitu berjudul Soft Computing Membangun Mesin ber-IQ Tinggi, penerbit Informatika pada tahun 2008, serta referensi terakhir adalah buku Evolutionary Computational, Komputasi Berbasis Evolusi dan Genetika dari Pak Suyanto di Informatika Bandung tahun 2008. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, untuk CPMK-nya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan, mendesain serta mengimplementasikan teknik searching untuk menyelesaikan suatu permasalahan. CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan, mendesain serta mengimplementasikan teknik reasoning untuk menyelesaikan suatu permasalahan juga. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan, mendesain serta mengimplementasikan teknik learning untuk menyelesaikan suatu kasus. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendesain sistem berbasis teknik planning untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, untuk komposisi penilaiannya terdiri dari 3 komponen utama, yaitu tugas untuk setiap bab. Jadi tugasnya ada 4, yaitu tugas terkait dengan searching, terkait dengan reasoning, terkait dengan planning maupun terkait dengan learning. Dengan setiap tugasnya bobotnya adalah 10%. Dilanjutkan dengan UTS yaitu bobotnya 30% dan UAS bobotnya 30%. Jadi total adalah 100%. Nah, untuk pembahasan yang akan kita lakukan dalam satu semester ini, yang pertama adalah Introduction to AI atau pengenalan terhadap kecerdasan buatan. Terus untuk metode searching sendiri nanti akan terdiri dari uninformed search, heuristic search, serta genetic algorithm. Untuk bab reasoning nanti akan materi pembahasannya adalah proportional logic, first order logic, serta fuzzy logic. Sedangkan untuk learning sendiri nanti ada pembahasan terkait ID tree dan KNN. Dan yang terakhir planning, nanti kita akan membahas tentang goal stack planning. Nah, sedangkan untuk bentuk pembelajaran sendiri nanti terdiri menggunakan metode pembelajaran DEI atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Biasanya pada awal perkuliahan saya akan menjelaskan atau mereview dulu materi sebelumnya, kemudian menjelaskan materi yang akan kita pelajari pada hari itu, serta adanya interaksi atau tanya jawab dengan mahasiswa. Dan yang terakhir dilakukan adalah bentuk penugasan, yang penugasan terkait dengan materi yang kita pelajari pada hari itu. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, nanti kita akan menonton salah satu video proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas terkait mata kuliah kecerdasan buatan. Silakan untuk ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, hari ini kita akan masuk ke pertemuan ketiga, yaitu belajar tentang informed search. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajar apa? Instruksi, tapi yang menggunakan metode uninformed search. Oke, betul. Jadi kalau sebelumnya uninformed search, sekarang kita akan masuk ke metode informed search. Nah, ini saya katakan lagi, ini yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Kita sudah masuk ke pertemuan ketiga pada tanggal 12 April ini. Kita akan belajar tentang informed search, ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang uninformed search. Nah, apa itu informed search? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau yang kemarin kan kita uninformed tuh, kalau sekarang informed search. Kira-kira di kata-katanya ada yang kebayang apa sih informed search? Ya, gimana Mas El? Informed search itu di saat ini dia tidak punya informasi. Oke, betul. Jadi kalau yang sebelumnya kan tanpa informasi ya, kita jalannya bisa tersesat nih karena nggak ada informasinya. Nah, kalau sekarang ada informasi tambahan, itu bisa berupa jaraknya atau bobotnya kayak gitu ya. Nah, di dalam dunia pemrograman itu bisa disebut juga dengan nama heuristik. Kenapa heuristik? Karena bobot yang dibeli itu adalah bobot perkiraan, bukan bobot aslinya. Gitu ya. Jadi heuristik adalah fungsi yang memberikan suatu nilai berupa perkiraan atau estimasi dari sebuah solusi. Jadi bukan nilai sebenarnya nih, tapi nilai perkiraan. Kira-kira kalau mau ke sana kira-kira berapa jaraknya? Kalau masuk ke sana kira-kira berapa costnya kayak gitu. Jadi itu berupa perkiraan. Ya. Nah, nilai perkiraan itu tidak boleh lebih besar daripada nilai sesungguhnya. Jadi kalau misalkan jarak nih, jarak kan bisa kalau misalkan satu kota ke kota lain kan jaraknya nggak mungkin lurus ya, pasti kan belok-belok. Nah, mungkin kalau heuristiknya kita ngambil garis lurusnya seperti itu. Jadi bukan yang aslinya kan mungkin nggak mungkin lurus, benar-benar lurus kan, pasti akan ada belok-beloknya, naik turunnya kan kayak gitu. Pasti jaraknya akan lebih besar daripada heuristiknya, gitu ya. Jadi itu kalau semakin dekat dengan nilai aslinya itu semakin bagus. Karena kalau mau nilai aslinya kan susah ya, maka perkiraan lah yang mendekati yang lebih bagus, gitu ya. Nah, semakin mendekati biaya sebenarnya maka semakin disebut dengan nilai yang baik, heuristiknya semakin baik. Gitu. Nah, ini contoh kita pengen dari A ke D misalkan. Ini adalah kota-kota nih dengan ini adalah lokasinya menggunakan titik gitu ya. Nah, kira-kira kalau ini nilai sebenarnya nih, A ke B itu 16 jaraknya, B ke C itu 100. Kenapa? Karena dia naik gunung dulu nih, misalkan kayak gitu ya, naik gunung dulu, supaya nilainya 100. Dan C ke D nilainya 10 gitu, karena dia lurus jalannya. Nah, kira-kira kalau nilai seperti ini, heuristiknya kira-kira apa? Tadi saya bilang, kita bisa menggunakan, ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh ya, oke. Gimana Raffi? Menggunakan median distance. Oh, menggunakan median distance, betul. Jadi kita menghitung jarak lurusnya kan, garis lurusnya. Jadi misalkan AB ini, dia kan ada melengkung. Ya udah perkiraannya kita nggak usah melengkung, kita pakai garis lurus. Jadi salah satu caranya untuk memberikan nilai heuristik adalah dengan menghitung garis lurusnya atau jarak lurusnya, gitu ya, pakai median distance. Nah, metode-metode apa aja sih yang ada di informed search atau heuristic search gitu ya? Yang akan kita pelajari di pertemuan ini adalah metode Bayes first search, yaitu ada metode greedy Bayes first search sama ASTAR. Ini namanya ASTAR ya, bukan ASTAR. Ingat, ini puasa bukan ASTAR, tapi ASTAR. Ya, ASTAR gitu ya. Nah, ada dua yang kita pelajari hari ini, yaitu greedy Bayes first search sama ASTAR. Apa bedanya nanti akan kita bahas. Nah, apa perbedaan antara greedy dan ASTAR? Kalau kata greedy, apa arti greedy? Rakus, betul. Jadi greedy itu rakus. Jadi kita memang ada informasinya, tapi tidak selalu memperhitungkan nilai heuristiknya. Dia hanya berdasarkan, oh kira-kira biaya perkiraannya apa aja, ya udah itu dia. Jadi lebih greedy. Kalau ASTAR ini dia memperhitungkan biaya perkiraan dan biaya sebenarnya. Jadi memperhitungkan dua nilai, gitu ya.
Kalau greedy ini hanya memperkirakan biaya perkiraan atau heuristiknya saja, sedangkan kalau astar ini heuristiknya plus nilai sebenarnya. Nah, ini ada contoh kasus. Ini Arjuna ingin berangkat ke kampus di kota G. Nah, kampusnya ini Arjuna ini di kota G nih. Nah, dia rumahnya Arjuna di kota S. Bantulah Arjuna memilih rute terbaik. Nah, kalau kemarin pakai uninformed search, bisa nggak? Bisa pakai apa? Pakai uniform cost search. Tuh. Nah, ini pakai uninform atau inform search kira-kira. Sebenarnya bisa menggunakan dua-duanya, gitu ya. Menggunakan uninform bisa menggunakan inform. Kalau uninform berarti kita tidak memperhitungkan nilai heuristiknya. Tapi kalau pakai inform search berarti kita memperhitungkan nilai heuristiknya, gitu ya. Nah, kita coba dulu kalau pakai uninform. Metode yang kemarin kita pakai adalah UCS, uniform cost search, gitu ya. Nah, kalau UCS berarti nilainya apa yang digunakan? Nilai costnya apa? Paling kecil, betul. Jadi nilai-nilai ini nanti kita cari rute dengan nilai cost paling kecil, ya. Nah, sekarang kalau kita pakai inform search, kita pakai greedy based search. Jadi greedy based search adalah bagian dari base search yang paling sederhana. Jadi dia hanya memanfaatkan nilai perkiraannya saja. Ya, tapi kalau astar kita pakai nilai perkiraan dan nilai sebenarnya. Nah, hanya untuk kan perkiraan, dia sebenarnya tidak diperhitungkan. Jadi rumusnya seperti ini. Fn, fungsi heuristiknya adalah nilai dari biaya perkiraannya, gitu ya. Jadi function untuk apa? Si f-nya di 3D ini dia pakai nilai heuristiknya saja. Komplit, iya komplit, tapi belum tentu optimal, ya. Kalau komplit pasti ketemu ya, tapi optimal apa enggak? Belum tentu, karena greedy tadi, ya. Hanya pakai nilai heuristiknya. Nanti kita lihat kenapa dia tidak optimal. Nah, contoh ini, tadi kasusnya tadi. Kalau heuristic search berarti kita akan tambahkan dengan nilai heuristiknya. Nah, nilai heuristiknya menggunakan nilai jarak dari misalkan S ke G, A ke G, E apa B ke G dan seterusnya. Ini adalah nilai heuristiknya tadi pakai Euclidean distance, gitu ya, nilai jarak lurusnya, gitu ya. Nah, ini perkiraannya nih. Kenapa G 0? Bisa dia ke goal sama ke goal ya pasti 0 ya. Nah, ini adalah nilai heuristiknya yang akan kita pakai untuk di greedy based search tadi. Apakah nilai ini dipakai? Tidak. Yang pakai hanya nilai heuristiknya saja. Nah, gimana caranya? Kita lihat bareng-bareng ya. Kalau menggunakan greedy based search, pertama S-nya dulu. Jadi kan S tadi kemana aja? Kan ke A, B, C, D, E ya. Jaraknya adalah, nah, heuristiknya adalah 80. Nilainya 80. Bukan pakai 10-nya, tapi pakai nilai heuristik yang tadi di bawah tadi. B-nya nilainya adalah 60, C-nya 70, D-nya 85. Nah, E-nya adalah 74. Nah, dari sini mana yang akan dipilih? Sama seperti UCS tadi memilih cost terendah. Kalau di sini memilih heuristik dengan nilai terendah. Sama kan jarak kan? Masa kalian mau ke suatu tempat pilih jaraknya yang paling jauh kan gitu? Masih pilih jarak yang paling dekat atau paling pendek. Di sini mana yang kita pakai? B, ya pakai B. Nah, B kita expand lagi. B itu ke F sama ke K, ya. Nah, F tadi nilainya adalah 70, K-nya adalah 30. Jadi pakai mana? Pakai nilai K. Nah, akhirnya K di expand. Expandnya K adalah ke G. Ke G ini ada nilainya adalah 0. Mana yang dipakai? Sudah selesai kan? Sampai ke G, bisa sampai goalnya dan heuristiknya adalah 0. Ada yang lebih kecil dari 0? Tidak ada, karena jawaban kecil ya. Nah, akhirnya apa yang dipakai adalah ini. Nah, ketemu nggak? Ketemu dari S sampai ke G. Ketemu yang tidak tersesat. Tapi apakah paling optimal?
Tidak, coba kita lihat jaraknya berapa? Jarak aslinya. Apa kos aslinya? 25, 50 dan 30. Kalau juga berapa? Nah, ini adalah biaya totalnya ada 105, padahal biaya optimalnya adalah 95. Artinya di Brisbane ini ketemu. Iya, dia buat kalau jalan nih, kalau kita aslikan jalan, wah kosnya paling kecil, udah dia jalan sini. Ada lagi kosnya kecil, jalan. Kos kecil jalan, gitu ya. Tapi dia tidak memperhitungkan apa kos sebenarnya, gitu. Hanya kos logistiknya saja. Gitu. Padahal kos sebenarnya kan dihitung dari awal sampai ke akhir itu berapa kan gitu. Nah, kalau kita menggunakan asta, kalau tadi menggunakan hanya nilai heuristiknya saja, sekarang digabung antara nilai heuristik dan nilai sebenarnya. Nah, jadi ini gabungan dari UCS dan greedy. Ya, kalau tadi kita UCS tadi hanya berdasarkan kos sebenarnya, kalau greedy tadi berdasarkan heuristiknya. Nah, asta ini kita menggabungkan dua-duanya. Jadi pakai nilai sebenarnya plus nilai heuristiknya, gitu ya. Nah, biaya yang diperhitungkan didapat dari biaya sebenarnya ditambah dengan perkiraan, jadi ditambah biaya asli dan heuristiknya. Nah, bisa seperti ini. Jadi HR tadi adalah heuristik, GN ini adalah nilai sebenarnya, jadi ditambah. Kebayang? Ya. Jadi dia pasti akan konkret dan pasti akan optimal. Kenapa? Karena pasti nilai GN-nya, nilai sebenarnya paling kecil, ditambah nilai heuristiknya juga pasti paling kecil, kan gitu. Maka dia pasti akan konkret dan pasti akan optimal. Nah, ini tadi informasinya sama. Arjuna dari kota S pengen kuliah di kota D. Nah, S ini Surabaya, D-nya Gresik. Ya. Ini yang lain, ini M ini Madura, ya. Yang lainnya Manakan, jauh ya, ya. Arjuna pengen kuliah ke kota G dari kota S. Dan ini adalah jarak sebenarnya dan ini adalah heuristiknya. Kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana kalau kita pakai asta? Sama. Ini adalah nilai apa initial state-nya atau kota awalnya, gitu ya. Kita bangkitkan semua anaknya dulu. Nah, ini adalah tadi A, berarti GS-nya tadi ada 10 ya, ditambah dengan 80 nilai heuristiknya. 10 itu jalan dari S ke A, gitu ya. 10 ditambah dengan 80, jadi nilainya 90. Gitu. Kalau yang B berarti 25 ditambah nilai heuristiknya. Heuristiknya tadi berapa? Kalau kita lihat di sini. Nah, heuristiknya dari B tadi 60. Ini 60 heuristiknya. Ya, ditambah, jadi 60 ditambah dengan 25. Berapa itu? 45. Kalau ke C berarti 30 ditambah dengan 70 berarti 100. D D 35 ditambah dengan 85 berarti berapa? 120. S ke E 10 ditambah dengan 4 berarti 84. Mana yang paling kecil? 100, 120, 44. Oke. Nah, kalau pakai asta tadi pakai greedy tadi kan kita langsung ngambil yang heuristiknya kecil. Kalau ini karena di jumlah, kita lewat E dulu nih. Cek, oke. Nah, ini E. Terus kita bagikan anaknya E. E tadi kemana? Ada ke D sama ke J, gitu. Jadi D ke J. Kita lihat. Tadi kalau ke D, kalau kita lihat di gambarnya, nah, E ke D sama E ke J, ya kan? E ke D, tadi nilai heuristiknya berapa? Nilai sebenarnya berapa berarti? 10 ditambah 15, berarti berapa? 25 ditambah heuristik dari D berapa? 85, berarti dari nilainya berapa? 10
110. Tadi kalau lewat S ke D berapa nilainya? 35 ditambah dengan 5 berapa? 120. Lebih kecil lewat langsung SD atau lewat SED? SED. Makanya jarak ini dihapus, bukan dihapus, dihilangkan, jadi tidak lewat sini lagi, tapi lewat SED, gitu ya. Karena nilainya adalah 110 tadi. 10 tambah 15, 25 ditambah dengan 85, 110, lebih kecil. Makanya kalau diilustrasikan, nah E ke D ini nanti akan menggantikan nilai dari SD langsung. Nah, ini kan kita pakai S E ke D. Nah 15 nilainya akan dari 110 gitu. Nah paham kenapa ini tadi hilang? Ya karena udah nggak lewat ini lagi, tapi lewat sini. Paham? Oke. Sama ke J. Nah E ke J nilainya 130, yaitu 10 ditambah 20 ditambah dengan heuristiknya, gitu ya. Heuristiknya tadi adalah 100. Jadi 130. Dari sini mana yang kecil? B. Nah kalau B yang lebih kecil jadi bukan lagi lewat sini ya. Sekarang lewat ke B. B diekspand ke A. Nah ini sama, B ke A. Ini 25 tambah 10 berapa? 35. Kalau lewat ke S ke A 10, masih lebih kecil lewat ke S A langsung ya. Makanya ini tidak jadi dipakai gitu. Jadi jangan usah lewat SBA, lewat aja langsung SA gitu. Nah sama SR, SB ke F gitu ya. S ke B 25 tambah 5 berapa? 30 ditambah dengan F tadi ada 70, berarti nilainya 100. Dari sini mana yang paling kecil? Oh sorry, ini tadi B bisa ke K, berarti nilainya 105. Mana lebih kecil? Kan FA ya? Nah FA ini berarti kita akan pakai sekarang ke sini, bukan lagi yang B ini tadi. Udah tidak lewat sini lagi ya, tapi lewat ke SA. Cek, SA itu ada ke B sama, sorry ini cek dulu 10, ini kan tadi kalau lewat sini 20, kalau lewat ini 10 sama 10. Nah, harusnya sama ya. Tapi tergantung kita memilih mau lewat sini atau lewat sini, artinya sama. Karena kalau kita lewat dari sini aja, S, A, B gitu ya, apa kan sama aja. Nah, habis itu kita pilih mana yang akan lebih kecil, paling kecil. Ada 100, 105, 100, 110, sama 130. Mana yang paling kecil? 100. Maka kita lewat N. Ya. Nah, ini tadi kalau karena lewat A, B berarti nilainya berubah jadi 100. Oh, berarti tadi di sini bukan 20, ini 25. Makanya di sini berubah jadi 100. Tadi hasilnya 100. Ini nilainya 100 karena tadi kalau sini ada 25, kalau sini 20 kan. Maka ini nilainya bukan 100 tapi dari 95. Kalau ini B lewat sini tadi harusnya 105 berubah jadi 100. Nah, mana yang lebih kecil? Berarti kita lewat yang Nah, terus yang ke kiri juga masih ada. Ini nilainya adalah 100. Jadi kita tetap pilih yang F. Nah, F ini kita pilih langsung. Nah, jadi jaraknya adalah dari S, A, B, F. Sampai saat ini yang paling optimal, kan ya? Kita lihat lagi, misalkan, berarti kita breakdown yang F ini. F ini bisa ke K. Kalau ke K, berarti tadi 10, 20, 5, 25 tambah 40. Berapa? 65 ditambah dengan heuristik dari K. Jadi berubah jadi 100 ya. Nah terus ini berubah jadi 95 karena apa? Heuristiknya tadi berubah, jaraknya berubah ya dari sini. Nah berarti ini mana yang paling kecil? Lewat K ya. Nah oke, berarti sekarang adalah jarak, lu
sebutannya ada S, A, B, F, K. Terus ya, K itu kemana? K itu tadi ke G. Nah, ke G jaraknya 30. 10, 20, tambah 5, tambah 40, tambah 30 berapa? 95, tambah heuristik dari G. Heuristiknya tadi berapa? 0 kan? Ya, berarti berapa? 95. Ada yang lebih kecil dari 95? Aja, maka dia akan berubah jadi 9. Di sini G-nya tadi 100 kalau dia lewat A, karena dia lewat K ini berubah jadi 95. Betul. Makanya ini yang paling 5. Nah, akhirnya jarak yang untuk ajunya ke kotak G lewatnya adalah S, A, B, F, K, G. Nah, betul. Jadi jaraknya dengan nilai cosnya adalah 95 dan nilai yang optimal juga 95 gitu. Jadi kalau Astar menggunakan heuristik plus dengan nilai sebenarnya. Gimana? Paham? Mudah ya? Ya, mudah. Sama. Jadi kalau UCS pakai cosnya aja, cos sebenarnya. Kalau greedy kita pakai nilai heuristiknya. Kalau Astar pakai heuristik plus dengan tadi heuristiknya. Heuristik plus dengan nilai sebenarnya, ya. Nah, oke. Mungkin itu aja materi kita hari ini. Ada pertanyaan? Oke. Kalau itu saya minta Raffi. Tadi apa bedanya dari ketiga tadi Anform yang pakai UCS, terus greedy dan Astar? Apa bedanya ketiga-tiganya? Kalau yang kan nilainya sebenarnya. Oke, menggunakan sebenarnya. Terus Kalau yang ini itu menggunakan nilai heuristik. menggunakan heuristiknya, betul. Terus kalau yang Astar, Yang Astar menggunakan nilai sebenarnya ditambah dengan nilai. oke, betul. Jadi kita pakai UCS atau uniform process, kita hanya menggunakan nilai sebenarnya. Kalau greedy kita menggunakan heuristiknya. Kalau Astar menggunakan heuristik plus sebenarnya, gitu ya. Oke, itu materi kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas kalian. Ini ada post testnya. Silahkan dikerjakan. Nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF dan nanti seperti biasa ya. Nah, soalnya adalah sama Arjuna ini kok pengen jalan-jalan. Kalau tadi sekolah, sekarang Arjuna pengen jalan-jalan nih dari Kupang ke Toraja. Nah, Kupang ke Toraja. Dari Kupang dia pengen jalan ke Toraja. Ini adalah jarak sebenarnya. Sedangkan di sini adalah heuristiknya. Nah, tugas kalian adalah menemukan rute terbaik menggunakan base person sama menggunakan Astar. Gitu ya. Nanti silahkan dibikin di PDF, dijelaskan langkah 1 apa, langkah 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Seperti tadi, 1 tadi di sini apa, 2 apa. Gitu. Dan nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF di e-learning seperti biasa. Paham? Oke, kalau paham mungkin kita cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Dan cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah salah satu contoh pembelajaran yang saya lakukan di kelas menggunakan metode DEE atau Delivery, Interaktif, dan Assessment. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding.